Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Filipus Agustinus Kawanda, CGP Angkatan 10, Kabupaten Seruyan tahun 2024. Di tengah-tengah saya sudah ada Pak Agus Purnomo sebagai pengajar praktik dan Ibu Fauziah Septina Siagian sebagai guru yang akan saya observasi. Kegiatan kali ini adalah kegiatan pasca observasi untuk coaching. Baik, Bu Fau, tentang kegiatan pembelajaran yang Ibu mau lakukan terkait tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan ketika kegiatan pasca observasi dan observasi. Apa yang bisa Ibu sampaikan terkait tujuan pembelajaran untuk kita mengulang kembali terkait tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, saya guru matematika, saya mengajar kelas 4 tadi. Jadi kami membahas materi tentang perkalian, operasi perkalian bilangan caca sampai 100. Nah, tujuannya yang pertama siswa mampu melakukan operasi bilangan caca sampai 100, dan tujuan yang kedua itu siswa mampu terampil menerapkan perkalian di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami ada dua tujuan hari ini. Oke, dari dua tujuan itu area pengembangan mana yang ingin Ibu capai itu berdasarkan kegiatan yang sebelumnya kita sudah bicarakan? Baik, ada 3 aspek ya, aspek sikap, kognitif, dan keterampilan. Saya mau memenuhi dari 3 aspek ini. Jadi siswa itu harus mampu memenuhi 3 ini. Yang pertama itu sikap. Kalau dari sikapnya siswa sudah sangat bagus karena mereka juga patuh dan juga mereka memperhatikan guru dan tidak berisik dalam kelas. Yang kedua itu sikapnya, yang kedua itu aspek kognitif. Nah, di aspek kognitif ini siswa masih tergolong belum dalam memahami operasi perkalian. Jadi saya mau mengembangkan di aspek kognitif dan di aspek keterampilan, seperti itu, Pak. Ya, apakah pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu pada kegiatan kali ini sudah berhasil atau belum? Oke, baik. Yang dua pengembangan itu. Ya. Dari tujuan pembelajaran yang dua itu untuk pengembangannya belum maksimal menurut saya, Pak, karena di bangku kelas 4 itu siswa masih belum mampu memahami secara 100% bagaimana perkalian itu. Bahkan mereka juga belum menghafal perkalian 1 sampai 10. Jadi saya butuh beberapa strategi juga untuk mengembangkan siswa itu harus mampu menghafal perkalian dari 1 sampai 10. Oke, Bu. Kira-kira apa Bu strateginya yang bisa Ibu? Yang pertama saya belajarkan beberapa strategi. Yang pertama itu ada mengenai jari matika ya Pak, seperti yang sudah kita ketahui, jari matika. Dan yang kedua itu saya sudah mengajarkan yang mendasar, bahwa saya mengatakan perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Jadi perkalian itu ada penjumlahan yang berulang-ulang. Yang ketiga saya menggunakan buku saku perkalian, Pak. Jadi buku saku perkalian itu sudah saya print, tapi saya belum bagikan ke siswa karena jamnya belum cukup tadi, karena dimakan waktu. Jadi saya sudah membawa di sini ada beberapa sampelnya. Jadi kenapa dia dikatakan buku saku? Karena ini sangat simpel dibawa kemana-mana. Bisa dimasukkan ke kantong, apa digenggam seperti itu. Jadi bentuknya itu sedikit menarik menurut saya, karena ada beberapa di sini ada petunjuknya, kemudian ada gambar-gambarnya, jadi siswa lebih antusias menghafalkannya. Dan juga ada nanti di sini buku saku dan buku kontrol. Jadi guru memberikan paraf setiap perkalian berapa yang siswa sudah hafalkan, guru memberikan paraf di kolomnya, seperti itu, Pak. Baik Bu, terkait sikap ya Bu, terkait misalnya peran serta anak-anak, kedisiplinan anak-anak, dari kegiatan yang Ibu lakukan, bagaimana Ibu melihat terkait sikapnya itu? Apakah sudah tercapai ataukah masih belum, masih perlu diberikan penguatan lagi supaya sikap itu muncul? Baik, untuk sikap ya seperti yang bilang tadi sudah bagus, namun guru juga perlu lah membimbing dan selalu menekan untuk meningkatkan sikapnya siswa, baik dari perilaku, kemudian kedisiplinan
kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi perlu juga selalu menguatkan gitu. Jadi nggak peran guru juga, namun juga peran orang tua juga sangat dibutuhkan. Oke, Bu Pau, untuk ke depan ya, untuk kedepannya pasti kita akan melakukan perubahan gitu ya. Kita buat perubahan supaya tujuan kita tercapai dan area pengembangan yang sudah kita harapkan itu memang tercapai. Apa yang akan Ibu buat supaya tercapai semuanya begitu? Oke, baik Pak. Mungkin saya mengevaluasi cara belajar saya yang paling utama. Kemudian keterampilan mengajar saya juga yang biasanya menonton mungkin ya menjelaskan, tapi dengan berkembangnya zaman ini yang menggunakan IT mungkin kita bisa menggunakan seperti aplikasi Wordle, Quizzes, kemudian Canva dan lain sebagainya. Jadi harapannya dengan nanti menggunakan beberapa bantuan AI, siswa lebih antusias belajarnya dan tidak mudah bosan di dalam kelas. Oke, baik Bu Pau. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran dan strategi pengembangan dari area-area yang ingin dikembangkan itu, apa yang Ibu harap bantuan dari pihak lain, siapa saja yang Ibu bisa harapkan bantuannya? Oke, baik, terima kasih Pak. Yang pertama pasti dari orang tuanya dulu ya Pak. Jadi orang tua itu nggak bisa menyerahkan langsung 100% ke sekolah, karena di sekolah itu hanya beberapa jam. Jadi guru, kemudian kepala sekolah, lingkungan sekitar, dan orang tua itu adalah aspek yang sangat penting untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa juga. Seperti itu. Kalau dari pihak sekolah, apa saja Bu yang dibutuhkan? Ya pastinya seperti mungkin alat peraga untuk pembelajaran, kemudian buku yang menunjang siswa untuk lebih belajarnya efektif seperti itu Pak. Kemudian ya LCD, kemudian bisa juga menggunakan handphone ketika pembelajaran kayak menggunakan AI tadi Pak yang seperti bilang, Canva, Quizzes, dan Wordle dan sebagainya. Oke, baik Bu. Kapan perubahan yang bisa Ibu lakukan supaya tujuan ini tercapai? Apa maksudnya? Baik, kalau untuk perubahannya, saya minggu depan juga masuk lagi ke kelas 4 tersebut. Mungkin di situ akan saya ditingkatkan lagi cara mengajar saya, kemudian apa namanya model-model pembelajaran saya, kemudian siswa itu menggunakan alat peraga misalnya. Jadi minggu depan saya masuk lagi, di situ saya akan kupas lagi lebih dalam bagaimana cara mengajar yang lebih asik seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Bu Pau untuk kesempatannya setelah berbagi kita berrefleksi bersama tentang kegiatan pembelajaran. Saya akan menunggu kabar dari Bu Pau, kisah sukses melakukan perubahan, dan kami akan mendukung benar dari khususnya dari rekan kerja supaya kegiatan pembelajaran mulai dari tujuan dan area pengembangan itu sungguh-sungguh dapat tercapai. Demikian yang bisa disampaikan, kita diskusikan. Terima kasih banyak. Kemudian waktu berikutnya saya serahkan kepada pengajar praktik Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Sigit dan Bu Fauzia ya. Iya Pak. Jadi percakapan pasca observasi yang sudah dilaksanakan menurut saya coach sudah menggali secara penuh apa yang informasi yang diperlukan, mulai dari tujuan pembelajarannya apa, kemudian target area pengembangannya apa, kemudian apakah ada kesulitan seperti itu kan, kemudian solusi yang mungkin bisa diberikan itu seperti apa, itu sudah tercover semua Pak ya, saya rasa tadi ya. Jadi harapan saya ke depannya kegiatan praktik baik ini untuk Bu Fauzia dan teman-teman Mbak Philip di sini tidak berhenti pada tugas ini aja, tapi benar-benar diaplikasikan secara kontinu di sekolah ini dan bisa membawa perubahan. Mohon bantuannya Pak Philip sebagai kepala sekolah sekaligus CDP untuk mensupport secara penuh supaya kegiatan pembelajaran di sini itu bisa ditingkatkan lagi sebelumnya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Selamat pagi, terima kasih Pak Agus selaku pengajar praktek dan Bu Pau selaku guru yang diobservasi. Demikian kegiatan coaching yang kami lakukan. Selamat pagi. Pagi.